Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, dalam mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi. Dalam pertemuan ini, kita akan bahas mengenai satu topik, yaitu hakikat filsafat komunikasi. Para peserta pembelajar yang saya hormati, bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana ruang lingkup filsafat dan apa urgensi filsafat di dalam kajian komunikasi. Maka sekarang kita akan mengerucut pada bahasan mengenai apa sejatinya dari filsafat komunikasi. Di dalam perjumpaan ini nanti akan saya tampilkan beberapa slide yang sekiranya bisa membantu kita semua untuk sama-sama belajar dan memperdalam dari topik ini. Nah, para peserta pembelajar, pertama saya tampilkan sebuah ilustrasi begitu, apa hubungan antara filsafat dan komunikasi. Tentu saja, sebelum seseorang melakukan sebuah tindakan, katakanlah dalam konteks ini adalah tindakan komunikasi, karena tindakan komunikasi sebuah perbuatan sadar, sebuah pilihan, maka sebelum seseorang menyampaikan sesuatu, yang dalam hal ini menyampaikan pesan supaya bisa diterima dari komunikator ke komunikan, maka sebelum seseorang melakukan itu tentu dia melalui proses berpikir terlebih dahulu. Bahasa pesan itu kan sebetulnya hanya mengemas apa yang ada dalam pikiran. Nah, karena di situ ada proses berpikir, ada proses kerja akal, ada maksud-maksud, ada tujuan-tujuan, itulah kemudian baru dikemas dalam sebuah pesan, disampaikan dalam bahasa tertentu, melalui metode tertentu, media tertentu, yang diharapkan pesan itu bisa tersampaikan dan ada feedback atau umpan balik. Nah, dari gambaran sederhana ini sudah bisa ditarik kesimpulan sesungguhnya bahwa hubungan antara filsafat dan komunikasi sangat erat. Nah, setiap ilmu sesungguhnya pasti memiliki dasar filosofinya ya. Karena ilmu pengetahuan apalagi pasti ada dua aspek yang ingin dituju. Satu, mesti berorientasi pada kebenaran. Karena kebenaran itu adalah titik tertinggi dari sebuah pencarian ilmu, maka sesungguhnya ilmu pengetahuan itu pasti memiliki dasar filosofi. Kita ingat kembali pada pertemuan yang lalu di podcast saya sudah kita bahas bersama bahwa filsafat itu secara terminologis kan sebetulnya ilmu yang mencari atau ilmu yang mencintai akan kebenaran ya, pencarian terhadap kebenaran. Itu pertama. Kedua, kebenaran itu untuk apa? Ya tentu subjek maupun objek komunikasi sesungguhnya kan manusia itu sendiri. Maka sebetulnya ilmu pengetahuan mencari kebenaran, memformulasikan kebenaran, tujuan akhirnya sebetulnya ya bagaimana itu diabdikan untuk umat manusia sendiri. Jadi kalau dua hal ini bertemu, kebenaran maupun manusia, maka sesungguhnya filsafat maupun komunikasi bertemu. Itu karena kedua disiplin ilmu ini sesungguhnya berkaitan dalam bagaimana upaya mencari kebenaran, dan kedua itu pasti dalam sebuah upaya itu untuk bagaimana itu bisa diabdikan untuk kepentingan umat manusia. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa itu kebenaran? Di sini ada filsafat dan ada ilmu pengetahuan. Kedua hal ini kan tujuannya sebetulnya sama, yaitu mencari kebenaran. Filsafat sebuah ilmu yang gandrung, yang mencintai kebenaran. Ilmu pengetahuan juga
disiplin ilmu yang dipakai itu mengapa digunakan juga untuk mencari kebenaran. Hanya saja kalau filsafat itu untuk mencari kebenaran itu berdasarkan berpikir filosofis, bagaimana metode-metode berpikir filsafat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan ya melalui media podcast bahwa berpikir filosofis itu reflektif, kemudian koheren, kritis gitu ya, menyeluruh atau universal, logik, rasional. Itulah metode-metode filsafat sehingga bisa menemukan kebenaran. Nah, kalau ilmu pengetahuan biasanya ini memang agak spesifik gitu. Untuk mencari kebenaran tentu dia secara ketat berdasarkan disiplin ilmu tertentu gitu. Karena epistemologinya berbeda. Tapi tetap saja kedua disiplin ilmu itu tetap mencari kebenaran. Nah, kalau ilmu pengetahuan ini kita ganti dengan disiplin ilmu komunikasi juga sama. Kebenaran yang dimaksud oleh ilmu komunikasi adalah sebuah kebenaran berdasarkan disiplin ilmu-ilmu dalam kajian komunikasi. Jadi baik filsafat maupun komunikasi bertemu pada titik yang sama sesungguhnya. Nah, ini menurut filsafat ada beberapa jenis kebenaran. Ada yang disebut dengan kebenaran korespondensi. Ya. Disebut benar menurut kebenaran jenis korespondensi ini adalah apabila suatu pernyataan itu sesuai dengan kenyataan, intinya begitulah. Jadi terkonfirmasi. Kalau dikatakan merah maka memang sesungguhnya barangnya memang merah gitu. Pernyataan bahwa gula itu manis setelah dicek, diicipi ternyata memang manis. Berarti pernyataan gula itu manis terkonfirmasi ya. Berarti itu benar ya. Yang menurut yang disebut dengan kebenaran korespondensi itu. Kalau dinyatakan contohnya bahwa undang-undang pasal sekian, contohnya ini yang baru-baru ini terjadi isu aktual, undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini kan banyak berseliweran hoax. Contohnya ada yang versi mengatakan, contohnya salah satu pasal diklaim bahwa nanti PHK tidak dapat pesangon. Tapi menurut pemerintah, menurut DPR yang mengesahkan undang-undang tersebut bahwa pasal tentang pesangon tetap ada gitu. Nah, sekarang tinggal mencocokkan saja dokumen resminya mana. Ketika dokumen resminya bahwa PHK tetap dapat pesangon, maka itu dikatakan kebenaran korespondensi. Tapi kalau dokumennya menyatakan bahwa PHK dapat pesangon, tapi kok di berita baik di media sosial, di media yang banyak diakses oleh para kaum demonstran contohnya, kok menyatakan PHK tidak dapat pesangon, berarti ada gap, ada ketidaksesuaian, maka itu akan melanggar prinsip korespondensi. Itulah mengapa hoax itu ya memang secara kebenaran filosofis juga tidak dibenarkan begitu, karena ada perbedaan antara pernyataan dengan kenyataan. Kedua, apa yang disebut dengan kebenaran koherensi. Koherensi itu runtut, konsisten, ada kesesuaian, dinyatakan benar apabila terdapat kesesuaian antara secara konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Nah, ini biasanya ada dalam rumus-rumus logika silogisme seperti bahwa ada pernyataan umum atau general, premis mayornya contohnya bahwa seluruh makhluk hidup itu akan mati. Nah, kemudian harimau makhluk hidup, maka harimau pasti mati. Nah, itu namanya kebenaran koherensi. Jadi ada konsistensi antara premis mayor, premis minor, kemudian proses inferensinya benar, runtut, maka itu dinyatakan benar. Dan yang terakhir adalah kebenaran pragmatis. Sesuatu dianggap benar jika konsekuensi atau pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Ya, seperti komunikasi. Ketika sebuah pesan disampaikan secara efektif, berguna, bermanfaat, tidak hoax, tidak mengandung fitnah, kemudian itu secara nyata berguna secara positif, maka itu dikatakan benar. Tapi kalau sebaliknya maka itu dikatakan salah. Nah, itulah
namanya kebenaran pragmatis ketika sebuah kebenaran memiliki daya guna. Biasanya ini berkaitan dengan kalau dalam etika nanti ada namanya teori utilitas. Nah, inilah 3 jenis kebenaran menurut filsafat. Nah, ini selain teori kebenaran berdasarkan cara pandang filsafat, ada juga jenis-jenis kebenaran yang lain, ya seperti kebetulan, ya. Apakah kebenaran itu hanya diklaim dalam korespondensi, koherensi pragmatis? Tidak, ada beberapa kebenaran dalam hidup ini yang secara kebetulan saja, ya. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan sesungguhnya kan sebuah titik kecil atau serpihan dari kebenaran universal yang ditangkap oleh akal, kemudian disistematisasi dan disadari oleh akal, itu saja. Tapi di luar itu apakah tidak ada kebenaran? Ada. Itulah mengapa kadang kebenaran-kebenaran di luar akal itu juga muncul, seperti kebetulan, ya. Kemudian ada common sense, ya, orang sama-sama sepakat, ya selayaknya begitulah dari dulu, maka itu bisa menjadi kebenaran yang diakui. Kebenaran wahyu atau agama, ya kita sebagai umat beriman, umat mukmin contohnya, akal ini terbatas, maka ada kebenaran-kebenaran yang bersifat insight ilahi, dan itu biasanya dikemas dalam bahasa agama. Walaupun dari perspektif filsafat ada beberapa tafsir agama yang mungkin dikritisi, tapi sebetulnya itu bukan agamanya, atau bukan wahyunya, tapi cara tafsirnya. Kemudian kebenaran intuitif, ya ada beberapa orang yang memiliki intuisi yang ternyata benar, itu intuisi-intuisi, dan ini biasanya bersifat individual, gitu. Kemudian trial and error, coba-coba terus-menerus dan ternyata menjadi benar, itu juga bisa terjadi. Kebenaran spekulasi, ya spekulasi itu juga bisa menjadi kebenaran walaupun ini berdekatan dengan kebetulan, ya coba-coba dan lain sebagainya, spekulatif itu juga bisa merupakan kebenaran. Kewibawaan, ya ini biasanya di bidang komunikasi, di bidang politik, ya di bidang sosial. Itu ada beberapa orang yang diilhami oleh kewibawaan sehingga apa yang dikatakan legitimate, berpengaruh, memunculkan trust dari orang yang mengakui kewibawaannya, ya. Kekuasaan juga begitu. Nah, ini rezim itu, maka ada istilah kebohongan yang diucapkan oleh orang yang berkuasa secara terus-menerus bisa jadi nanti menjadi kebenaran yang diakui oleh umum, gitu. Walaupun ini berbahaya secara politik sesungguhnya. Nah, itulah beberapa jenis kebenaran selain yang dijelaskan tadi menurut kategori filsafat. Nah, ini filsafat sebagai ilmu atau akar ilmu komunikasi. Saya kira tadi sudah saya jelaskan, cuma ini merujuk pada pemikiran Aristoteles dan Plato. Ada istilah etos, pathos, logos. Kalau etos itu berkaitan dengan etik, ya, di mana ini merupakan rambu-rambu normatif di dalam tindakan manusia yang berkaitan dengan makna benar salah atau baik buruk, itu etik. Pathos itu biasanya terkaitan dengan hal yang bersifat psikis, ya, psikologis, yaitu pathos. Kemudian logos berkaitan dengan akal, ya, logika-logika, cara kerja rasional, itu adalah akar dan basic dari ilmu komunikasi. Orang menyampaikan pesan itu biasanya secara filosofis ya berprinsip pada 3 hal ini. Motivasinya apa, tujuannya apa, ini baik atau enggak pesan ini, efeknya nanti bagaimana, gitu. Kemudian secara psikologis nanti mengakibatkan dampak seperti apa. Kemudian secara logik ini pesannya benar atau enggak, prosesnya, medianya seperti apa. Nah, inilah mengapa tadi dikatakan bahwa filsafat itu terkait dengan ilmu komunikasi. Nah, berikutnya adalah pemahaman apa itu komunikasi. Saya kira saya tidak usah menjelaskan detail satu persatu. Saya kira ini sudah lama Anda kaji sebagai pembelajar dan disiplin program studi komunikasi. Apa itu pengertian komunikasi mungkin bisa dibaca secara mandiri, ya, baik secara etimologis maupun secara terminologis. Nah, ini sudah saya sajikan di slide saya, silakan dikaji secara mandiri. Ini sudah saya simpulkan secara umum saja bahwa pengertian komunikasi
adanya proses penyampaian pesan berupa ide, gagasan, maksud tertentu dari seseorang kepada orang lain. Ada komunikan, ada komunikator, sehingga terdapat pengertian dan pemahaman. Ya. Ada yang menambahi dengan melalui media dan ada umpan balik. Ya, ada yang menambahi begitu. Nah, ini hakikat komunikasi. Bicara soal hakikat adalah bicara soal meaning, soal intisari. Ya. Orang melakukan penyampaian pesan, mentransformasi pesan maupun menerima pesan, itu pasti ada hakikat. Ya. Nah, hakikatnya apa? Ini karena terkait dengan kodrat manusia sesungguhnya membutuhkan eksistensi orang lain. Nah, manusia itu makhluk multidimensi, di mana keberadaan bisa dianggap eksis, diakui itu kalau ada orang lain gitu. Bahkan Habermas pernah mengatakan bahwa hakikat manusia itu adalah interaksi sosial. Ketika dia berhubungan dengan orang lain, itulah makna bisa dirangkai. Kalau itu bersifat pribadi, tidak bersentuhan dengan orang lain sama sekali dan itu mustahil dalam hidup ini, ya makna itu sangat sulit untuk dirangkai begitu. Nah, makanya hakikat komunikasi pasti terkait dengan interaksi atau berhubungan dengan keberadaan orang lain. Nah, makanya di dalam komunikasi itu adalah hal yang mutlak adanya proses sosialisasi. Ya. Hakikat komunikasi tidak lain adalah proses pernyataan dan pemaknaan antar manusia. Nah, pernyataan tersebut baik berupa pikiran, perasaan yang kemudian dikomunikasikan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan. Nah, inilah hakikat dari komunikasi. Nah, sekarang mari kita mengaksentuasi atau mengerucut pada apa itu sesungguhnya filsafat komunikasi. Nah, filsafat komunikasi adalah kajian yang reflektif, ya, merenung, mendalam, ya, komprehensif, ya, menyeluruh, holistik, meliputi antar bagian-bagiannya menjadi satu hingga menyentuh hal-hal yang esensial, berbagai fenomena dalam proses komunikasi, baik itu unsur komunikasi, prinsip komunikasi hingga model-model komunikasi. Jadi dari pengertian ini kita bisa melihat ada istilah esensial, ya. Esensi itu sesuatu yang inti, maknawi, itu mendalam. Nah, filsafat komunikasi adalah disiplin ilmu yang menelaah pemahaman secara fundamental. Fundamental itu ya mendasar gitu, metodologis. Nah, itulah mengapa nanti ada unsur dalam filsafat komunikasi itu epistemologi. Maka metodenya harus jelas, cara-caranya harus terukur gitu. Sistematis, analitis, kritis, holistis mengenai teori dari proses komunikasi yang meliputi berbagai dimensi dan berdasarkan bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode komunikasi. Nah, kalau kita lihat definisi ini, filsafat komunikasi ini jelas menggambarkan bahwa filsafat komunikasi itu objek formalnya adalah filsafat, objek materialnya tindakan komunikasi, tapi ini merupakan satu rangkaian yang komprehensif, holistik, menyeluruh. Sejak dari hakikatnya, makna-maknanya, kemudian bagaimana makna-makna itu mewujud dalam bentuk pesan, pesan itu disampaikan, sampai bagaimana pesan yang tersampaikan itu terjadi pemaknaan bersama. Nah, makanya filsafat komunikasi nanti ruang lingkupnya terkait dengan filsafat sosial dan filsafat manusia. Nah, ini beberapa pengertian komunikasi menurut para ahli. Saya kira saya tidak usah bacakan satu persatu. Silakan mohon nanti ditelaah para pembelajar secara mandiri, diperluas sendiri dari berbagai referensi. Ini hanya beberapa saja saya comot yang nanti referensinya saya tampilkan di paling belakang. Ya, ini menurut Onong Ukahana Effendi, menurut Fischer, nanti dibaca sendiri ya. Semua sudah saya ringkaskan dalam slide PowerPoint yang sudah saya share. Nah, ini objek filsafat komunikasi sudah saya kemukakan tadi. Objek formal itu maksudnya adalah perspektif yang dipakai atau alat analisisnya melalui apa, yaitu melalui kajian disiplin ilmu filsafat, cara pandang filsafat. Kemudian objek materialnya itu adalah pihak yang ditelaah, ya,
itu adalah ya komunikasi, yaitu pernyataan antara manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi inilah objek formal dan material dari filsafat komunikasi. Nah, ini ada 4 pilar dari filsafat komunikasi. Ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi, dan ada logika. Masing-masing ini nanti akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan kami bisa secara tim bisa memproduksi podcast lagi, akan membahas satu persatu dari keempat hal ini. Ontologi itu biasanya berkaitan dengan what it is, apa itu. Ini mengenai hakikat, mengenai apa yang disebut dengan ada, apa yang disebut dengan makna. Kemudian epistemologi itu berkaitan dengan how to get, bagaimana mendapatkan pesan, bagaimana menyampaikan pesan. Jadi ini persoalan cara atau sistematika. Kemudian aksiologi itu terkait dengan what for, untuk apa, persoalan tujuan ya. Makanya etika nanti berada di dalam aksiologi. Dan logika itu adalah bagian dari epistemologi, ada yang mengartikan begitu karena ini berkaitan dengan cara berpikir rasional. Nah, inilah 4 pilar dalam filsafat komunikasi. Jadi kalau tadi sudah saya paparkan bahwa filsafat komunikasi memang menjangkau lebih dari sekedar kajian komunikasi karena dia menyangkut soal makna, soal meaning, soal pemahaman bersama di dalam interaksi sosial. Nah, bagaimana kedudukan filsafat komunikasi? Sebelum filsafat komunikasi muncul, karena ini secara periode atau secara kronologi memang belakangan munculnya filsafat komunikasi itu. Jauh sebelum ada filsafat komunikasi itu ada namanya filsafat sosial dan filsafat manusia. Kalau filsafat sosial itu membahas bagaimana lingkup dalam kehidupan bersama, makna-makna yang muncul dalam hakikat-hakikat yang muncul dalam kehidupan bersama. Kalau filsafat manusia itu terkait dengan manusia itu sendiri dengan berbagai dimensinya ya, karena manusia sebagai makhluk multidimensi. Nah, filsafat komunikasi itu diturunkan dari 2 hal itu, filsafat sosial dan filsafat manusia. Itulah kedudukan dari filsafat komunikasi. Nah, itulah mengapa hubungan erat antara keduanya, yaitu filsafat komunikasi dengan filsafat sosial yang semula merupakan induk filsafat komunikasi. Ya, jadi saya kira itu sudah jelas. Kemudian hubungan selanjutnya terdapat dalam kaitan dengan usaha manusia untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Maka dalam hal ini filsafat komunikasi juga berhubungan dengan epistemologi. Ya, karena ini kan terkaitan dengan bagaimana penyampaian pesan kepada orang lain supaya pesan tersampaikan secara efektif, maknanya tidak bergeser, maka diperlukan adanya tinjauan epistemologi seperti supaya lebih efektif, akurasinya tinggi, benar secara ilmiah dan logika. Maka di dalam filsafat komunikasi ada nanti peran-peran dari epistemologi. Nah, begitu juga soal aksiologi, nanti ini berkaitan dengan etika ya, tujuan orang menyampaikan pesan itu apa. Seperti sosialisasi, ini baru-baru ini muncul gitu ya, muncul kehebohan, demonstrasi di mana-mana, kemudian muncul hoax, muncul counter, muncul klarifikasi, pernyataan bersama, itu semuanya kan punya tujuan. Bisa jadi tujuannya berbeda-beda, atau bahkan tujuannya memang bersifat disosiatif ya, artinya konfliktual. Ada yang karena hakikat manusia itu mencari kebenaran, mencari harmoni, dan kita tidak mungkin tidak hidup bersama, apalagi sebagai bangsa, mestinya ada proses-proses bagaimana pemahaman bersama itu bisa dicapai. Maka di sini peran filsafat sungguh sangat penting dalam proses komunikasi. Nah, kalau komunikasi hanya dipahami teknis semata, siapa paling cepat, siapa paling banyak menyampaikan pesan, siapa paling banyak mempengaruhi, media mana paling dominan ya, yang akses jaringannya paling luas, ya nanti tidak bertemu dengan hakikat semua ilmu itu mencari kebenaran dan diabdikan untuk manusia sebagaimana yang disampaikan di awal tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi sebetulnya proses-proses tindakan komunikasi juga berkaitan dengan aksiologi. Nah, inilah slide terakhir yang harus kita pahami. Ada diskusi, pertanyaan kritis.
bagaimana kebenaran dan makna komunikasi di tengah kemajuan teknologi. Inilah mengapa dalam podcast di seri 1 atau seri 3 saya mengatakan bahwa kajian komunikasi membutuhkan sentuhan filosofis. Mengapa? Karena seiring dengan kemajuan teknologi, kita tahu bahwa proses-proses komunikasi dan juga informasi, diseminasi informasi itu semakin melenceng jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan muncul fenomena hoax, kemudian sekarang ada namanya post-truth ya, di mana informasi ya, pesan itu tidak penting lagi tentang kebenaran, tapi siapa yang paling mendominasi. Dan itulah kemudian tindakan-tindakan komunikasi yang mestinya itu diuji kebenarannya baik secara korespondensi, koherensi, pragmatis untuk kepentingan kemanusiaan, sekarang tidak lagi semata-mata diukur oleh kebenaran ini, tapi dengan hadirnya media, dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi, muncul fenomena baru sekarang, terror of speed ya. Itulah mengapa di podcast dulu saya mengatakan bahwa mengapa orang sekarang agak alergi dengan kajian filsafat dan kering dengan filsafat, karena memang faktanya kehadiran media terutama TIK ini arus informasi datang begitu cepat, begitu melimpah, serentak, sehingga kita diteror oleh kecepatan itu sehingga tidak sempat merenung, tidak sempat berkontemplasi, dan kita dengan mudah akan mengkonsumsi hoax ya. Kemudian ada anxiety, ada panik ya, ada kecemasan, kekhawatiran yang orang akhirnya memunculkan kegelisahan yang sangat dalam, dan itu mempengaruhi hidup manusia, psikologinya, bahkan sampai kepada gerakan. Itulah bahayanya di dalam teknologi informasi sekarang ini. Kalau orang menerima pesan, literasinya rendah, cara berpikirnya tidak rasional, kurang reflektif, sehingga menjadi korban dari tindakan-tindakan komunikasi yang secara aksiologis, secara etis itu tidak benar begitu. Nah, inilah tujuan dari kajian filsafat, supaya apa? Orang mencapai kebenaran informasi. Nah, inilah penjelasan singkat mengenai topik hakikat filsafat komunikasi. Mari materi ini atau topik ini kita gunakan untuk menganalisis fenomena saat ini. Tadi yang secara sekilas sudah saya sampaikan, adanya fenomena hoax, kemudian fenomena post-truth, ya, buzzer, influencer yang sekarang banyak mendominasi di media sosial sekarang ini, sehingga kebenaran tidak lagi menjadi acuan, menjadi orientasi orang melakukan komunikasi, tapi yang penting adalah bagaimana bisa mendominasi, bisa mempengaruhi, ada feedback yang sesuai dengan tujuan-tujuan pragmatis dari para pembuat pesan itu. Saya kira kita semua perlu mengasah ketajaman, mengkritisi ini semua, dan mohon ini kita diskusikan dalam perjumpaan di kuliah online nanti. Saya berharap seluruh peserta pembelajar untuk aktif memperdalam ini semua, dan mari kita dalami, kita kembangkan dalam pertemuan nanti sesuai dengan jadwal. Demikian penjelasan singkat saya dari slide yang sudah saya share di portal Anda. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Sampai jumpa nanti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.